Lihat di 2021, situasi pangan kita di Indonesia bisa dikatakan aman. Di tahun 2022 ini ada beberapa fenomena. Ada beberapa fenomena yang khusus, yang menarik adalah dengan adanya pemberitaan atau mungkin keluhan dari masyarakat tentang pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi yang diduga dilakukan oleh para mafia. Nah, untuk hal ini ya, Satgas Pangan memiliki kepentingan. Kenapa? Karena pupuk itu digunakan untuk para petani bercocok tanam. Kalau pupuknya mahal, tentu akan berdampak pada operasional cost dalam mencocok tanam, termasuk juga hasil akhirnya produk pangan juga menjadi mahal, yang pada akhirnya masyarakat menjadi dirugikan. Atas situasi ini, kita sudah melakukan berbagai macam rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada. Kemudian Satgas Pangan melakukan konsolidasi intern untuk bisa memetakan siapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Sasaran kita mulai dari regulator, operator, sampai dengan pelaku usaha di lapangan. Itu adalah sasaran. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Ditipideksus, Pak Wadir juga kebetulan Wakasatgas Pangan dengan seluruh tim yang ada dipimpin oleh Subsatgas Gakum, ini sudah melakukan penindakan, ya, penindakan dengan modus tadi memalsukan data, ya, atau membuat data fiktif penerima pupuk bersubsidi tadi untuk dijual ke tempat lain. Sudah ada yang diamankan, termasuk tersangka dan barang buktinya, dan ini saya sampaikan bahwa ini kegiatan tidak berhenti. Kita tetap running untuk bisa mengungkap ke atasnya lagi. Untuk lebih detailnya, saya persilahkan Pak Dir Tipideksus selaku Wakasatgas Pangan mungkin bisa menyampaikan kepada rekan-rekan media di mana, berapa tersangka, dan lain sebagainya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Kasatgas Pangan. Rekan sekalian, ini adalah upaya paksa tindakan kepolisian yang baru diungkap tadi malam, sehingga mohon maaf kami tidak bisa memberikan, menunjukkan barang bukti beserta apa saja. Nanti kita akan sampaikan ke rekan-rekan untuk foto-fotonya saja. Namun apa yang disampaikan pada Kasatgas tadi, bahwa ini baru permulaan. Kita masih melakukan proses pengembangan baik ke tingkat atas maupun di beberapa daerah. Ada tim kami yang sedang bergerak ke daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mudah-mudahan fenomena adanya sindikat pupuk bersubsidi ini dapat kita ungkap dengan secepatnya. Kami pun akan membuatkan suatu telegram kepada seluruh jajaran untuk bisa melakukan penindakan secara tegas dan terukur terhadap para pelaku yang menyalahgunakan pupuk bersubsidi. Di depan permasalahan yang tengah terjadi di dalam permasalahan tersebut sangatlah berdampak pada kehidupan warga Indonesia, misalnya tentang masalah mafia pupuk bersubsidi. Tentu masalah ini sangatlah berdampak pada keseimbangan pangan dan juga pertanian. Karena terjadinya permafiaan ini sangat mempengaruhi harga pupuk di pasaran. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diberikan solusi di segi pendataan. Berharap adanya big data pangan yang mencatat hulu hingga hilir produktivitas pertanian. Yang harus dilakukan pemerintah adalah membangun big data pangan nasional dengan membangun big data pangan nasional agar pendataan pupuk bersubsidi itu tepat sasaran. Itu bagaimana cara mengatasi sindikat pupuk subsidi yang dilakukan oleh mafia pupuk. Yang kedua, bagaimana dalam penanganan kasus pada orang yang sudah berhenti bertani ataupun orang yang sudah meninggal,
itu dapat didata dengan baik sehingga mereka itu tidak dapat bantuan subsidi lagi, agar mafia itu tidak punya kesempatan untuk mencuri barang subsidi tersebut. Oke, dari pertanyaan tersebut dapat ditarik suatu jawaban di mana pendataan ulang harus dilakukan oleh pemerintah, entah itu nanti melewati regulator, operator, eksekutor, atau pelaku lapangan lainnya, agar data itu dapat terbaharui dan subsidi itu jatuh kepada orang yang tepat. Sehingga kelebihan pupuk subsidi itu tidak ada dan kesempatan bagi mafia itu untuk mencuri pun tidak ada. Sehingga kebijakan fiskal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah pendataan ulang bagi orang-orang yang benar tidak mampu atau orang yang berhak menerima subsidi barang tersebut. Terima kasih. Pupuk merupakan salah satu input dalam sistem pertanian. Pupuk merupakan kebutuhan bagi para petani untuk bercocok tanam. Jika pupuk mahal, maka petani akan kesulitan dalam menjangkau pupuk tersebut. Hal ini akan berpengaruh langsung pada harga produk pangan yang mahal. Subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dikeluarkan sebagai bukti adanya kehadiran pemerintah dalam membantu dan mendukung sistem pertanian yang ada di Indonesia. Subsidi pupuk ini memiliki tujuan akhir, yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas pangan di Indonesia. Namun ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang menjadikan subsidi pupuk ini sebagai bisnis untuk kepentingan pribadinya. Ini merupakan hal yang menguntungkan bagi mereka, namun tidak bagi rakyat Indonesia. Negara Indonesia tercatat mengalami kerugian sekitar 30 miliar. Seharusnya dana tersebut sampai kepada tangan rakyat yang membutuhkan subsidi pupuk ini. Solusi untuk mengatasi kasus ini yaitu adanya pelaporan mengenai kasus tersebut supaya oknum merasa jera. Solusi yang kedua yaitu dengan memberikan subsidi pupuk kepada para petani yang hanya memiliki kartu tanda petaninya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pupuk tersebut. Menanggapi tentang kasus tersebut, menurut saya sebetulnya kebijakan pemerintah sudah termasuk bagus. Akan tetapi beberapa oknum yang menyebabkan beberapa masalah terjadi. Contohnya seperti penyelewengan dana subsidi. Akhirnya yang terdampak adalah dalam masalah tersebut adalah petani. Artinya, jika petani kesulitan mendapatkan pupuk, maka produksi pertanian akan semakin lambat. Hal itu tentunya akan berdampak kepada perekonomian negara, dan tentunya perekonomian negara akan tumbuh semakin lambat. Hal ini diharapkan adanya kebijakan-kebijakan yang lebih ketat lagi supaya hal-hal tersebut tidak dapat terjadi lagi, sehingga perekonomian negara akan tumbuh lebih cepat dan petani tidak merasakan sengsara lagi. Dari video tersebut terdapat permasalahan, yakni keluhan masyarakat terhadap mafia pupuk bersubsidi yang merugikan masyarakat. Karena dengan adanya para mafia pupuk bersubsidi tersebut mengakibatkan produk pangan menjadi mahal. Solusinya yakni memberikan penindakan dan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang menyalahgunakan pupuk bersubsidi dengan cara memeriksa seluruh salurannya, mulai dari regulator, operator, sampai dengan pelaku usaha lapangan. Video tersebut ada beberapa modus penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Yang pertama itu para tersangka membeli pupuk bersubsidi lalu mengganti bungkus sak dengan non subsidi. Setelah diganti sak, petani membeli dengan harga bervariasi sekitar 160 sampai 200. Padahal pemerintah telah menetapkan harga eceran sebesar 115. Modus yang kedua yaitu dengan menjual harga eceran tertinggi. Kadang petani sangat butuh membeli, padahal itu tidak boleh dilakukan. Sedangkan modus lain mengelabui para petugas dengan cara menjual pupuk ke luar area seperti Kalimantan dan lain sebagainya. Untuk solusinya adalah
harus ada campur tangan dari pihak kepolisian dalam rangka pengamanan dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Jadi pada video tersebut didapati permasalahan yang kerap kali terjadi di Indonesia sendiri, yaitu mafia pupuk bersubsidi. Luas wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke seringkali membuat penyaluran pupuk bersubsidi terhambat. Jadi tak jarang juga muncul mafia pupuk yang semakin membuat para petani kesulitan mendapatkan pupuk dengan harga yang sangat terjangkau. Pasalnya, para mafia tersebut menetapkan harga jual jauh di atas harga eceran tertinggi HET pupuk bersubsidi tersebut. Nah, salah satunya solusi adalah dengan memberikan sanksi hukum yang tegas untuk menimbulkan efek jera bagi para mafia tersebut. Dan di Indonesia telah menerapkan dan terbukti hingga saat ini ada 782 perusahaan mafia dalam proses hukum dan 409 lainnya sudah dijebloskan dalam penjara. Dan solusi yang kedua adalah mengajak petani tergabung dalam kelompok tani tersebut. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah melalui kelompok tani, pupuk bersubsidi itu akan dibagikan secara langsung agar pembagian pupuk bersubsidi merata. Maka setiap kelompok tani wajib menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok atau yang kita singkat dengan RDKK. Permasalahan pada video tersebut adalah penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh oknum dengan cara mencatatkan data para petani yang bisa mendapatkan pupuk subsidi, tetapi data yang dituliskan itu palsu, sehingga oknum tersebut bisa mendapatkan pupuk subsidi dengan jumlah yang banyak. Setelah mendapatkan pupuk subsidi dengan jumlah yang banyak, oknum tersebut menjual pupuk tersebut kepada para petani dengan harga yang lebih mahal, sehingga para petani harus mengeluarkan biaya pupuk jauh lebih tinggi. Menurut saya, solusi yang bisa dilakukan adalah dengan cara penguatan tim pengawas KP3 secara intensif supaya bisa meminimalisir mafia dan penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Salah satu permasalahan dari video tersebut yakni adanya mafia pupuk atau penyalahgunaan pupuk sehingga membuat harga pangan dari hasil produksi pertanian itu menjadi tinggi, dan hal tersebut akan merugikan masyarakat, apalagi masyarakat golongan tengah ke bawah. Nah, solusi dari permasalahan tersebut yakni pemerintah harus menggunakan atau membentuk big data nasional, karena dengan menggunakan big data nasional maka pendistribusian pupuk akan merata dan tepat sasaran. Juga jika kita berbicara tentang mafia pupuk, maka hal itu sudah termuat dalam big data, karena big data itu sudah memuat dari hulu sampai hilir.